Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan konsep loop tertutup di kegiatan industri dalam mata kuliah Dasar Sistem Kontrol. Sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Pius Adrian Trisna Aji dari kelas A2 dengan NIM 190111327, jurusan Teknik Elektro, Universitas Global Jakarta. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu sistem kontrol tertutup dan sistem kontrol terbuka, open loop atau closed loop. Open loop, sistem kontrol open loop atau sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya atau output tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, output yang dihasilkan sistem ini tidak dapat dijadikan umpan balik atau feedback ke dalam masukan sistem. Di bawah ini merupakan blok diagram dari sistem open loop. Input, controller, plan, output. Dia jadi langsung menghasilkan output tanpa memberikan feedback atau umpan balik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem open loop ini. Kelebihannya yaitu konstruksi lebih sederhana, biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif murah, tidak memiliki masalah dalam hal stabilitas, cocok digunakan untuk sistem dengan output yang sulit diukur. Kekurangannya yaitu diperlukan kalibrasi sistem secara teratur, hanya bisa digunakan setelah hubungan input dan output sudah diketahui. Adanya gangguan membuat nilai output tidak akan akurat. Nilai output dapat berubah terhadap waktu. Contoh sistem open loop merupakan contoh penerapan sistem aplikasi open loop yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti TV, mesin cuci, kipas angin. Di bawah ini merupakan blok diagram contoh sistem open loop pada TV. Input pada sistem open loop berupa sumber listrik yang dihubungkan ke TV. Controller, saklar atau tombol on-off TV, berfungsi sebagai kontrol atau mengatur on-off-nya sebuah TV. Plan, TV berperan sebagai plan atau objek atau beban yang dikendalikan. Output, on-off-nya TV merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop. Selanjutnya yaitu closed loop atau sistem kontrol tertutup. Sistem kontrol closed loop atau sistem kendali lingkar tertutup adalah suatu sistem yang keluarannya atau outputnya memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol, sehingga kesalahan yang dihasilkan pada keluaran dapat menjadi feedback atau umpan balik ke dalam masukan sistem. Keluaran sistem akan selalu memberikan feedback ke masukan sampai hasil keluarannya sesuai yang diinginkan atau yang telah diatur. Jadi, keluaran akan berhenti memberikan feedback apabila nilai atau hasilnya sudah sesuai. Berikut ini merupakan blok diagram dari closed loop. Ketika input menuju controller dan menuju objek atau plan akan memberikan feedback atau umpan balik karena di situ ada sensor yang dapat mengirimkan umpan balik menuju ke controller dan akan diperbaiki sesuai dengan program yang telah ditentukan atau yang telah diatur. Kelebihan dan kekurangan dari closed loop. Kelebihannya, keakuratan dan ketelitian dapat terjaga. Memiliki kemampuan dalam mengetahui perubahan pada plan dan output. Ketidaklinearan antara komponen tidak terlalu mengganggu sistem. Kekurangan, komponen lebih banyak sehingga biayanya relatif lebih mahal. Biaya perawatan lebih mahal, lebih ke arah isolasi.
Contoh sistem closed loop merupakan contoh penerapan sistem aplikasi closed loop yang mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu seperti AC, lemari es, saklar otomatis, dan setrika listrik. Berikut ini adalah blok diagram dari contoh sistem closed loop pada setrika. Input atau masukan pada sistem closed loop setrika berupa sumber listrik yang dihubungkan ke setrika. Controller atau selector switch atau saklar pilih berperan sebagai controller untuk on-off setrika dan juga untuk memilih tingkat suhu setrika yang diinginkan. Plan, elemen pemanas pada setrika berperan sebagai beban atau objek yang diatur oleh selector switch. Sensor, dalam hal ini thermostat, berperan sebagai sensor untuk membaca dan mengatur tingkatan suhu yang telah diatur oleh selector switch. Ya, dalam tugas kali ini yaitu contoh penerapan sistem loop tertutup di industri. Sebelumnya, saya yang bekerja di salah satu pabrik ban di Kota Bekasi menemukan contoh sistem kontrol tertutup, yaitu cara kerja dari conveyor mesin ini. Sebelumnya, saya akan mengganti dengan bahasa tire atau ban sendiri, yaitu tire. Tire yang selesai hasil pencetakan akan dikirim melalui conveyor menuju seksi selanjutnya untuk di finishing. Lalu bagaimana cara kerja conveyor ini? Dari gambar 1 kita melihat ada stopper, jadi tire yang sudah jadi akan dikirim melalui conveyor, tidak langsung begitu saja turun ke conveyor, melainkan adanya stopper yang membuka dengan kurun waktu tertentu. Kenapa begitu? Karena ketika tidak ada stopper dan tire itu langsung turun ke conveyor, akan terjadi penumpukan. Dari gambar 3 ini, kita melihat adanya sensor. Sensor tersebut mendeteksi apabila ada tire yang menumpuk, langsung memberi sinyal ke PLC agar conveyor tersebut berhenti dan membunyikan buzzer atau sirine. Kita lihat nomor 4, inilah akibat dari tire yang menumpuk. Akibat dari tire yang menumpuk, saya akan bahas di slide selanjutnya. Dari nomor 1, safety. Kita lihat di gambar nomor 1, apabila operator memperbaiki tire yang menumpuk dalam kondisi seperti ini, akan berpotensi kecelakaan, seperti terjatuh, seperti kepala terbentur benda keras, karena posisi yang sempit seperti ini. Dari sisi quality, kita lihat apabila tire menumpuk seperti di gambar nomor 2, akan menyebabkan scrap karena tire yang baru selesai dicetak kondisi masih panas. Ketika dihempit saling berhempitan akan mudah berubah bentuk. Ketika berubah bentuk terjadi abnormal bentuk dan berpotensi menjadi scrap dan tidak bisa lanjut ke konsumen. Selanjutnya yaitu delivery. Pengiriman akan tertahan akibat adanya tire yang menumpuk seperti ini, mengakibatkan terjadinya jam kerja lebih pada operator karena tire tidak langsung terkirim ke seksi selanjutnya. Sistem kontrol conveyor tersebut menggunakan sistem loop tertutup. Berikut ini adalah blok diagram dari kontrol conveyor tersebut. Output dari sistem yaitu conveyor memiliki feedback atau umpan balik ke sensor. Sensor ini mengirim instruksi ke PLC secara otomatis. Ketika sensor ditutupi dengan adanya tire yang menumpuk, sensor tersebut akan memberi instruksi ke PLC untuk langsung menghentikan conveyor agar tidak terjadi penumpukan yang lebih banyak. Mengapa tidak boleh terjadi penumpukan? Karena conveyor selanjutnya membentang naik ke atas dan dengan batas ketinggian kolom tertentu.
Ketika tire menumpuk dan tidak segera diperbaiki, maka akan menambah tire yang tertahan dan menghambat proses pengiriman. Maka sistem yang digunakan pada konveyor ini merupakan sistem kontrol loop tertutup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon koreksinya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau grup WhatsApp. Terima kasih Pak Dwi dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.